Baik, Randi Saputra ya. Judulnya adalah Strategi Dakwah Fardiyah dalam meningkatkan kualitas baca tulis Al-Quran terhadap para remaja di Masjid Jami' Al-Amin, Kampung Buaran ya, Jakarta Barat. Ada banyak sekali masukan tentu Randi ya. Ada yang ya kecil, ada yang besar juga ya. Kita mulai dari judul. Dari judul itu kalau bisa terhadap para remaja itu diganti menggunakan kata bagi. Ya, kan lebih simpel begitu ya, bagi remaja. Kalau terhadap para remaja kan agak kedengarannya agak ini. Betul tidak? Bagi atau terhadap para? Bagi yang lebih sesuai ya. Kemudian juga saya tidak menemukan abstraknya. Kenapa tidak dibikin abstrak? Ya, tidak ada unsur abstrak di draft yang diberikan. Harusnya ada abstrak yang menguraikan, maksudnya menguraikan secara keseluruhan daripada isi draft ya. Kemudian juga untuk uraian di latar belakang masalah menurut saya terlalu banyak lagi. Maksudnya fokus saja pada judul gitu. Strategi dakwah fardiyah dalam meningkatkan kualitas baca tulis terhadap bagi remaja misalnya gitu. Ya silakan misalnya berbicara tentang bagaimana realitas sekarang ini, realitas kualitas baca tulis remaja gitu. Separah apakah misalnya atau seburuk apakah kualitas baca tulis para remaja ini gitu kan, berbicara tentang itu. Kemudian juga karena berkaitan dengan masjid, tentu peran masjid ini sebagai pusat pendidikan Al-Quran. Jadi masjid ini tidak hanya kita jadikan sebagai pusat keagamaan, tetapi juga bisa kita gunakan dalam pusat pendidikan atau fungsi-fungsi yang lain. Berbicara juga mengenai itu. Tentu berbicara tentang kelebihan daripada dakwah fardiyah ini. Kan jenis dakwah banyak ya. Dakwah ini, kenapa yang kemudian kita pilih adalah dakwah fardiyah. Dan yang terakhir mungkin pentingnya strategi yang efektif. Kenapa harus ada strategi yang efektif? Kelebihannya apa? Misalnya selama ini memang tidak berjalan karena tidak ada manajemen yang bagus atau tidak ada strategi yang bagus. Maka dengan demikian maka diperlukanlah ada beberapa strategi. Itu cukup kemudian membahas itu saja, jangan terlalu banyak sehingga kemudian menyentuh hal-hal yang tidak berhubungan. Nah, kemudian juga dalam pencantuman referensi atau sitasi, gunakan atau utamakan sitasi yang relevan atau yang merujuk pada sumber aslinya gitu. Ini kan mengenai wakil ketua MPR, mengenai misalnya data Institut Ilmu Al-Quran menunjukkan sebanyak 72% bla bla bla, dan juga ada kemudian kalimat BPS bla bla bla. Akan tetapi sitasi yang dicantumkan itu berdasarkan detik. Iya, harusnya kan merujuk pada sumber yang utama, ya kan? Bukan tidak boleh atau saya melarang mengutip dari website misalnya, akan tetapi kalau misalnya ada sumber yang lebih utama lagi, itu yang lebih didahulukan, ya. Kemudian juga hindari terlalu banyak pengutipan, pencantuman atau uraian mengenai definisi dalam latar belakang masalah. Menurut Mapairel 1982 misalnya. Nanti di lembaran berikutnya ada juga gitu, ya.
ilmu tajwid adalah segala macam. Ini ya fokus pada masalah saja. Ungkapan masalahnya apa gini. Mengenai definisi, mengenai pengertian, mengenai apapun itu nanti ada bab khususnya, ya. Itu latar belakangnya terlalu banyak kan? Terlalu banyak. Kalau misalnya banyak menyentuh semua permasalahan tidak masalah, masalahnya tidak. Iya, gitu. Kemudian paling itu di bab latar belakang masalah ya. Kemudian di identifikasi masalah gitu. Paling tidak minimal harus ada 5 poin dalam identifikasi masalah. Nah, yang mana materi di identifikasi masalah ini harus semuanya terjelaskan atau sudah terjelaskan dalam latar belakang masalah. Misalnya kurangnya kualitas baca tulis dan mempelajarinya di kalangan remaja, dijelaskan tidak di sini? Misalnya kurangnya perhatian orang tua dalam mendukung para remaja mempelajari meningkatkan kualitas baca tulis Al-Quran, ada tidak penjelasannya dalam latar belakang masalah? Kalau tidak ada, ditambahkan itu. Kaitannya sama itu sih Pak, tadi yang kenakalan remaja itu. Iya, berarti harus sesuai dengan identifikasi masalah. Misalnya yang poin D, persoalan moral dan etika. Nah, apa yang menjadi masalah di sini? Jadi kalimatnya jangan dipotong gitu. Maksudnya persoalan moral dan etika. Ada apa dengan moral? Ada apa dengan etika? Nah, itu juga harus dijelaskan. Turunnya kah atau kualitas moralnya turun atau seperti apa? Nah, itu harus dijelaskan ya. Nah, untuk rumusan masalah di poin A, bagaimana atau apa nih? Nah, harus jelas nih, jangan bagaimana atau apa. Satu aja berarti Pak. Iya. Ya. Nah, kalau saran saya yang poin B itu majukan ke atas. Dibalik aja. Ya, bagaimana strategi dakwah fardiyah itu menjadi poin A. Di kalangan remaja Masjid Al-Amin Buaran. Ya. Kemudian juga di manfaat penelitian harus ada manfaat kebijakan di poin C-nya. Ya. Oke. Saya langsung masuk ke teori ya. Berarti kita harusnya menggunakan teori apa kira-kira? Teori strategi apalagi? Kemudian dakwah, terus juga ada Bagaimana kita menjelaskan teori-teori? Dasarnya apa? dasar teori-teori. Ya. Kenapa teori itu yang dipilih? Kenapa ini? Kenapa itu? Rujukannya dari mana? Itu kan dari bukunya Bukan, maksud saya kita menentukan ini teori yang sesuai, ini teori yang tepat itu berdasarkan judul juga. Ya, misalnya membahas tentang strategi, maka ya kita menjelaskan mengenai teori-teori strategi. Tentang dakwah fardiyah misalnya, berarti kita menjelaskan tentang dakwah fardiyah. Membahas tentang kualitas baca tulis, berarti kita mencantumkan pendidikan Al-Quran. Kita juga membahas dalam hal ini remaja, tentu kita membahas tentang bagaimana perkembangan remaja. Dalam latar belakang kan tadi disebutkan remaja, rentan usianya dari segini. Apakah ada teori yang menyatakan itu misalnya? Jadi patokan kita membuat teori itu adalah fokus pada judul. Itu tadi yang saya tanyakan. Ya. Kemudian ke metodologi. Metodologi di informan penelitian atau penelitian informan itu
Itu ada berapa orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini? Saya karena yang kita terbentuk sih Pak. Anak murid juga sih sebenarnya Pak. Yang saya jadikan informan juga. Nah, di sini kan meliputi beberapa orang, ketua DKM, guru, orang tua, serta remaja. Kita yang remaja. Nah, maksud saya ini dijelaskan semua nih. Berikut nama-nama juga. Iya. Jangan hanya menyebutkan orang tua, remaja, guru, disebutkan berapa orang totalnya, terus jabatannya juga di sini DKMK, guru, serta nama-nama orangnya juga harus dijelaskan. Ya. Nah, untuk teknik penentuan informan itu jangan terlalu banyak juga. Ini sama kayak latar belakang masalah yang tidak ada hubungannya. Maksudnya silakan pilih teknik apa yang digunakan, yang diterapkan melalui topik ini, dan jelaskan. Itu saja. Jadi dalam metodologi itu jangan terlalu banyak definisi juga. Cukup menjelaskan misalnya teknik penentuan informan apa yang dipilih tekniknya, kemudian penerapannya dengan topik ini, cukup. Dan dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purpose sampling yang sering digunakan. Yang diterapkan apa? Nah, itu yang saya maksud. Menurut Lincoln dan Guba mengumumkan bahwa naturalistic sampling is, jadi tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai teknik yang digunakan. Ya, begitupun misalnya dengan teknik pengumpulan data. Uraikan saja apa yang memang kita gunakan, udah cukup gitu. Ya. Misalnya metode wawancara, metode dokumentasi itu nggak ada sama sekali bagaimana penerapannya dalam judul ini. Dan juga hindari, ini mungkin banyak di tempat yang lain, penulisan body note. Panduan kita menyarankan penulisan citasi atau referensi itu dalam bentuk footnote. Jadi ketika ada misalnya di dalam body teksnya ada Miles, ada Huberman 192, itu dihapus ya. Mungkin masih banyak sekali di teori di ini segala macam. Jadi kita menggunakan yang catatan kaki ya. Nah, sekarang saya ke hasilnya gitu ya. Dalam poin A adalah, nah ini dibedakan secara penjelasan, dibedakan nih. Misalnya di bab 4 ya, adalah hasil dan pembahasan ya. Yang A-nya adalah gambaran umum. Kemudian jangan bersambung pada mengenai hasil. Yang bagian A tadi adalah profil, bagian B adalah hasil dan pembahasan. Ini kan nomor 4 langsung masuk kepada program, ya kan? Nanti dipisahkan penjelasan yang A dengan penjelasan yang B. Penjelasan yang mengenai profil masjid dengan hasilnya, ya. Nah, program para remaja ini misalnya ada program pengajian atau pengajian apa pengkajian apa gimana? Pengajian ya. Oke. Program ngaji bulanan segala macam. Ya. Nah, ini pembahasannya. Oke. Program yang dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas baca Al-Quran. Pengajian harian, ada pengajian mingguan, pengajian bulanan, kemudian yang